Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Labibah Farah Anindya, NPM 0620115881 dari kelas 3B Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penyakit akibat kerja. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Jaya Maulana SKM MKes EPIT. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang penyakit akibat kerja. Baik, untuk materi penyakit akibat kerja ini saya bagi ke dalam 4 subbab, di mana subbab yang pertama terkait dengan definisi penyakit akibat kerja, untuk subbab yang kedua terkait kriteria penyakit akibat kerja, yang ketiga adalah tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan penyakit akibat kerja, dan yang terakhir adalah terkait kewajiban perusahaan atau tempat kerja untuk melindungi para pekerjanya dari penyakit akibat kerja. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, ataupun lingkungan kerja. Menurut Azim tahun 2013, penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Sumakmur tahun 1985, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial, oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Kepadanya sering diberikan nama penyakit buatan manusia atau man-made disease. Baik, untuk subbab yang kedua adalah terkait kriteria penyakit akibat kerja. Secara umum, penyakit akibat kerja mempunyai ciri-ciri yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit yang diakibatkan. Contohnya adalah adanya pajanan asbes secara evidence-based akan mengakibatkan asbestosis, sedangkan adanya silika dapat menyebabkan silikosis. Yang kedua adalah adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada pada masyarakat umum. Maksud di sini adalah bahwa kuantitas penyakit akibat kerja lebih banyak di kalangan pekerja daripada di masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Yang selanjutnya, terjadinya penyakit akibat kerja dikarenakan adanya beberapa faktor risiko. Faktor risiko ini kemudian dikelompokkan menjadi 5 golongan, di mana golongan yang pertama adalah golongan fisik, yang kedua adalah golongan kimia, yang ketiga adalah golongan infeksi, keempat ada golongan fisiologis, dan yang terakhir adalah golongan mental. Yang pertama adalah golongan fisik. Golongan fisik ini dibagi lagi menjadi 5 poin, di mana poin yang pertama adalah terkait kebisingan, yang kedua adalah radiasi, yang ketiga adalah suhu udara, yang keempat adalah tekanan udara, dan yang terakhir adalah pencahayaan. Yang pertama adalah kebisingan. Kebisingan dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sampai dengan non-induced hearing loss. Yang kedua adalah radiasi atau sinar radioaktif. Radiasi atau sinar radioaktif dapat mengakibatkan kelainan darah dan kulit. Yang ketiga adalah suhu udara. Suhu udara yang tinggi dapat mengakibatkan heat stroke, heat cramps, atau hiperpireksia. Sedangkan untuk suhu udara yang rendah dapat mengakibatkan frostbite, trench coat, atau hipotermia. Yang keempat adalah tekanan udara. Tekanan udara yang tinggi dapat mengakibatkan passion disease. Yang kelima adalah pencahayaan. Pencahayaan yang tidak cukup dapat mengakibatkan kelelahan mata, sedangkan pencahayaan yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan. Golongan yang kedua adalah golongan kimia. Golongan kimia ini dibagi menjadi 5 poin. Poin pertama adalah debu, yang kedua uap, 3 gas, 4 larutan, dan yang terakhir adalah insektisida. Yang pertama adalah debu. Debu dapat mengakibatkan pneumokoniosis. Yang kedua adalah uap. Uap dapat mengakibatkan metal foam fever, dermatitis, dan keracunan. Yang ketiga adalah gas. Gas dapat mengakibatkan keracunan CO dan H2S. Yang keempat adalah larutan. Larutan dapat mengakibatkan dermatitis. Dan yang terakhir adalah insektisida. Insektisida dapat mengakibatkan keracunan. Untuk golongan yang ketiga adalah golongan infeksi. Golongan infeksi ini dibagi menjadi 3 poin, di mana yang pertama adalah antraks, yang kedua adalah brucel, dan yang ketiga adalah HIV/AIDS. Golongan yang keempat adalah golongan fisiologis.
Golongan fisiologis dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi, mesin, sikap badan yang kurang baik, serta salah dalam cara melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja. Dan golongan yang terakhir adalah golongan mental. Golongan mental dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau keadaan pekerja yang monoton yang dapat menyebabkan kebosanan. Untuk sebab yang ketiga adalah tentang peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua adalah Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per.1/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang keempat adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kelima adalah Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Untuk sebab yang terakhir adalah terkait kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyingkirkan atau mengurangi risiko pada sumbernya, misalnya menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia yang tidak berbahaya. Yang kedua adalah mengurangi risiko dengan pengaturan mesin atau menggunakan APD. Yang ketiga adalah menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi risiko lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah menyediakan, memakai, serta merawat APD. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.